Sementara Amerika Serikat terus memberikan tekanan pada Iran, Uni Emirat Arab dan Israel sedang membangun sistem hubungan dan arsitektur keamanan yang benar-benar baru di Timur Tengah. Keputusan Uni Emirat Arab untuk keluar dari organisasi negara-negara pengekspor minyak dan kelompok OPEC Plus telah mengungkapkan perbedaan pendapat yang telah berlangsung lama antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Pada saat yang sama, Israel mendapatkan pengaruh lebih besar di Teluk Persia karena telah memindahkan sistem pertahanan udaranya ke Uni Emirat Arab. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah hubungan tersebut. Pada saat yang sama, Presiden Amerika Serikat jelas menyukai bagaimana hubungan baru di Timur Tengah sedang dibangun. Namun yang lebih penting, di Abu Dhabi secara terbuka menyatakan bahwa mereka ingin melepaskan diri dari diktat tertentu dari Arab Saudi dan mengambil alih kendali atas kawasan tersebut sendiri. Nama saya Alex Epici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai tayangan ini, dan tulis komentar apapun Anda di bawah video ini. Selain itu, berlangganan juga saluran Telegram saya, Pici News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru secara real time. Jadi hari ini, 1 Mei Uni Emirat Arab secara resmi keluar dari dua kartel, OPEC dan OPEC. OPEC Plus yang sangat mengguncang aturan perdagangan minyak yang telah ditetapkan di dalam kartel-kartel tersebut. Dan sekarang para ahli berpendapat bahwa keputusan Emirat melampaui perselisihan tentang kuota produksi minyak OPEC yang dianggap tidak adil oleh Abu Dhabi. Katanya masalahnya bukan hanya soal minyak. Jika hanya soal minyak, situasinya pasti akan terlihat berbeda. Ini adalah tentang keretakan hubungan yang lebih dalam, di mana Abu Dhabi menempatkan otonomi sebagai prioritas utama, bukan mengikuti Arab Saudi dan menggunakan kebijakan minyak sebagai alat untuk menunjukkan kemandirian serta keengganan mereka untuk tunduk pada dikte dari luar. Para ahli mencatat bahwa perbedaan pendapat telah melampaui ranah politik dan menyentuh fondasi pribadi serta strategis dalam hubungan antara Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed dan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Dan saat ini, kita sedang menyaksikan semacam perpecahan antara dua pemimpin paling berpengaruh di Teluk Persia. Berikut ini yang ditulis oleh Reuters hari ini tentang hal tersebut. Sumber-sumber di negara-negara Teluk Persia yang mengetahui proses pengambilan keputusan di Uni Emirat Arab menyebutnya sebagai puncak dari perpecahan strategis dengan sistem yang dipimpin oleh Arab Saudi. Sistem pengelolaan pasar minyak ini terbentuk selama bertahun-tahun akibat perbedaan pandangan terkait konflik di Yaman dan Sudan, kuota produksi sumber daya energi, serta persaingan. Sistem pengelolaan pasar minyak serta mereka akan mendapatkan kesempatan untuk secara langsung mengendalikan penggunaan cadangan sumber daya energi mereka, dan inilah yang akan menentukan peran dominannya. Dan para analis dari Abu Dhabi mengatakan bahwa tekad baru yang dimiliki oleh Emirat sebagian disebabkan oleh perang regional dan sebagian lagi oleh penilaian ulang. Dan para analis OPEC saat ini sangat berbeda dengan kartel, di mana di Abu Dhabi mereka mengatakan bahwa organisasi ini telah berubah menjadi sistem yang sebenarnya dikendalikan oleh para produsen terbesar. Intinya, Arab Saudi dan Rusia saat ini bersama-sama yang menentukan keputusan. Ketegasan Emirat sebagian disebabkan oleh penilaian ulang. Semua ini terjadi dalam kerangka kartel OPEC dan OPEC Plus demi memenuhi kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan pihak lain, dan mereka tidak mendengarkan siapapun dalam pengambilan keputusan. Perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran semakin memperkuat ketidakstabilan regional ini. Teheran melancarkan serangan ke negara-negara Teluk Persia, tempat pangkalan militer Amerika Serikat berada, dan secara efektif telah menutup Selat Hormuz, jalur utama transportasi sumber daya energi dunia. Oleh karena itu, Uni Emirat Arab mengirimkan sinyal yang jelas bahwa mereka tidak berniat membuat produksi mereka bergantung pada Arab Saudi dan tidak akan lagi mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Namun, seperti kata pepatah, kekosongan tidak pernah dibiarkan lama. Jelas bahwa Uni Emirat Arab tidak sendirian atau menjadi minoritas dalam hal ini. Isu keamanan sekarang menjadi prioritas utama bagi Uni Emirat Arab, terutama sejak dimulainya perang ini. Dan disinilah letak hal yang menarik. Jadi,
Penasihat Presiden Uni Emirat Arab Anwar Gargas pada hari Senin secara terbuka mengkritik sekutu-sekutu di Teluk Persia atas reaksi mereka terhadap serangan Iran. Setelah serangan Amerika Israel yang pada dasarnya hanya menggunakan sistem pertahanan udara untuk mencegat rudal dan drone Iran. Dan penasihat Presiden Emirat menyebut respon seperti itu sebagai yang terlemah dalam sejarah. Dia mengatakan, kita hanya bertahan saja. Tidak ada lagi yang bereaksi. Dia berkata, apa-apaan ini? Iran menyerang beberapa negara Teluk Persia sekaligus, dan semua yang dilakukan negara-negara ini hanyalah menangkis rudal dan drone tersebut. Dan dia berkata, Uni Emirat Arab tidak puas dengan ini, dan disinilah letak yang terpenting. Di Abu Dhabi, mereka sampai pada kesimpulan bahwa keamanan negara mereka hanya bergantung pada dua mitra yang memberikan dukungan tegas selama masa perang ini. Itu adalah Israel dan Amerika Serikat. Israel memasok sistem pertahanan udaranya kepada Emirat dan bahkan mengirimkan tentara yang mengoperasikan sistem-sistem tersebut. Hal ini sangat penting dan menegaskan pilihan strategis yang dibuat Emirat bertahun-tahun lalu untuk memperdalam hubungan dengan Washington dan memperkuat kemitraan keamanan dengan Israel. Hal ini juga mengubah karakter hubungan antara Emirat dan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa selama pemberontakan musim semi Arab tahun 2011, baik Emirat maupun Arab Saudi bertindak dalam koordinasi yang sangat erat, menahan pertumbuhan pengaruh partai-partai Islamis, melawan Iran, dan bersama-sama membentuk tatanan regional yang stabil. Namun, di balik kedekatan ini tersembunyi asimetri yang mendasar. Arab Saudi selalu menganggap dirinya sebagai pusat kekuatan alami di Teluk Persia, sementara Emirat menganut model jaringan yang lebih fleksibel yang didasarkan pada perdagangan, penggunaan pelabuhan, keuangan, pengaruh lokal, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi, kalau mau dibilang, ini adalah sistem hubungan yang lebih terdiversifikasi. Namun, titik utama perpecahan tentu saja adalah konflik di Yaman antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Emirat, ketika intervensi bersenjata bersama berubah menjadi dua operasi yang berbeda. Jadi mereka masuk bersama lalu terpecah. Riyadh mendukung negara yang bersatu yang sesuai dengan kepentingannya. Sedangkan Abu Dhabi mengandalkan kelompok-kelompok Yaman Selatan untuk memastikan kendali atas wilayah perairan laut. Perbedaan pendapat juga terjadi terkait Sudan. Abu Dhabi dan Riyadh mendukung pihak yang berbeda dalam perang saudara di sana. Perpecahan juga terlihat dalam sikap terhadap Israel. Uni Emirat Arab menjadi salah satu yang pertama melakukan normalisasi dalam kerangka yang disebut Kesepakatan Abraham, memperdalam kerjasama di bidang keamanan dan ekonomi. Arab Saudi menahan diri dari langkah ini karena pertimbangan internal, agama, dan geopolitik, yang membuat normalisasi resmi akan membawa risiko yang jauh lebih besar bagi Riyadh. Oleh karena itu, sekarang dapat dikatakan dengan yakin bahwa keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC tidak hanya terkait dengan minyak, bukan sekedar soal kuota. Ada jauh lebih banyak alasan di balik perilaku Uni Emirat Arab seperti itu. Dan yang penting, akan ada jauh lebih banyak konsekuensi geopolitik dari keputusan tersebut. Dan sekarang kita sudah melihatnya bahwa ada ketidakseimbangan tertentu dalam isu-isu keamanan di kawasan tersebut, dan Israel mendapatkan posisi yang jauh lebih menguntungkan di Teluk Persia. Di sini saya akan berhenti sejenak. Bagaimana pendapat Anda? Apa kesimpulan Anda? Tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau menjadi sponsor di YouTube. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Ada berbagai platform, berbagai pilihan, pilih yang sesuai untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.